Makasih banyak, Masya Allah. Jadi Bapak ini menanyakan tentang keluarga, sebuah keluarga. Jadi dia pengen nabung, pengen ini. Cuman laki-laki itu punya istri, Masya Allah. Suka ngambil, jadi istri suaminya sampai nggak sempat nabung-nabung, ngambilin dan sebagainya. Wah ini, ngambilin duitnya. Makanya kurang terus mau pakai haji. Jadi maka dua ini. Kalau ada wanita semacam naudzubillah, ada wanita naudzubillah. Ini mulai dari suka ngambil ada, kadang tidak suka ngambil, mukanya muka kredit. Ada lagi saya bisa kisah. Jadi ada istri muka kredit. Kalau sudah suaminya ngerti mau punya penghasilan, langsung dia kredit. Nggak syar'i lagi. Waduh, kacau tuh. Sehingga sampai suaminya ngadu pada kita, ya Allah Bu ya, saya tidak punya apa-apa, nggak bisa nabung karena belum apa-apa, saya harus bayar utang istriku, Ini masih lumayan ngutang, ngutang pun juga jelek, apalagi ngambil nggak bener. Istri amanat, nggak boleh kita mengambil, kamu mengambil duit suamimu nggak boleh. Haram hukumnya, biarpun milik suami sendiri, harus izin dong. Itu rusak dalam rumah tangga. Kalau dalam sebuah rumah tangga ada yang tidak amanat, itu paling menyedihkan. Loh, Anda akan nyimpan uang di mana kalau punya istri yang bisa dipercaya? Hah? Atau suami yang bisa dipercaya? Istri menyimpan duit di mana? Masa rumah tangga kayak begitu? Takutlah kepada Allah. Kalau ada mungkin istri yang punya budaya, punya akhlak jelek, haram mengambil duit suami juga nggak boleh. Duit orang lain juga nggak boleh. Itu dosa. Permasalahan imannya keropos itu, mengambil duit. Ada kan katanya salah sekolah ada penyakit. Nah, bukan, imannya nggak ada. Kalau orang punya iman nggak mau mengambil jarum miliknya orang, nggak mau. Selagi bukan miliknya, bukan milik, nggak mau mengambil. Jadi permasalahan akhlak. Sebagian hanya menyandarkan masalah psikologi dan sebagainya. Ibu bisa selesaikan dong. Selagi itu bukan milikku nggak boleh. Saya ingin ngambil, nggak boleh. Haram ini ngambil nggak boleh. Dosa haram. Mengambil miliknya orang adalah mengambil milik suami adalah haram. Seperti itu ya. Maka ya dia perlu dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik. Ya, cuman ya mungkin bingung kalau dia nggak pernah hadir pengajian begini ini, misalnya mau dengar, misalnya perempuan kayak begitu nggak hadir pengajian, ya terus saja. Makanya tugas suami itu bawa istri ke pengajian, kalau kurang biar sempurna waktu ngaji, biar tambah baik. Kalau seorang istri punya suami, Masya Allah, ya kurang baik, bawa ke majelis biar semakin baik. Artinya harus diingatkan, disadarkan, dinasehati agar dia berubah. Nggak boleh begitu rumah tangga. Memang ada yang ganjel begitu, perempuan itu banyak seperti itu, sehingga suaminya nggak sukses karena apa? Dia tidak mendukung. Saya ternyuh dengan seorang guru mulia itu mengatakan bahwasanya saya itu memberikan uang kepada istri itu tidak banyak, tapi di saat saya butuh kok ada. Ajib. Ini istri yang hebat. Jadi dikasih oleh suaminya itu bisa menata harta, nyimpen, nabung dan sebagainya. Istri hebat. Bukan istri yang boros, istri yang nggak jelas. Duit seberapa pun masuk sampai suami ngomong, nggak tahu Bu ya dipakai apa uangnya. Lah kok utang sampai puluhan juta. Saya bingung. Jadi kalung enggak, jadi baju enggak, jadi apa? Nah, ini kan, ini ada model istri begitu tuh. Ada enggak di situ? Ada. Perempuan aneh itu. Itu ada model begitu tuh, Masya Allah. Naudzubillah. Jadi tolonglah istri. Suami pun juga demikian. Kadang suami nggak kerja, zalim pada istri dan sebagainya, ngambil duit istri dan sebagainya. Nggak boleh. Biarpun istrimu nggak boleh kamu ngambil seenaknya, hai suami. Kalau kamu perlu minta izin, kamu hajat minta izin. Dan malu seharusnya kalau suami sudah nggak kerja, ngongkang-ngongkang, repoti istri. Minta maaf, jangan repoti. Marah-marah. Kadang-kadang suatu kita ada yang ngadu ke sini. Setiap gajian Bu ya, pulang tuh suami saya sudah di depan pintu. Mana? Wah ini kerbu aja nggak begitu. Hah? Kerbu nggak ada, kerbu aja masih punya adab dengan istrinya, nggak mau ngerebut makanan istrinya itu. Ini masalah. Maka saya tidak senang dengan laki-laki begitu tuh. Kalau engkau tidak mampu, hai suami, nggak bisa beri nafkah karena lemah, karena sakit, adab dong dengan istri. Tata krama dengan istri. Istri pun juga demikian, lihat. Kalau punya hajat ngomong kepada suamimu, jangan ngambil duit seenaknya sendiri. Rumah tangga itu enak sebenarnya, indah dalam rumah tangga. Apalagi kalau suaminya punya cita-cita mulia. Kalau sudah punya istri model begitu tadi,
Mana mungkin suami berpikir tentang sedekah, mau sedekah duitnya hilang terus. Mau berbuat baik, mau nabung haji, gak ada terus duitnya. Apalagi sama satu yang punya istri suka kredit sama ngutangan. Itu orangnya dari majelis ini loh waktu itu. Karena suaminya ada di sini. Sampai ngaji dengan Buya itu pura-pura yang hadir jasadnya. Jadi sampai nangis, saya lihat tasnya bagus dan sebagainya. Ngutangan dia. Terseksa, nggak boleh gitu hamba Allah. Seorang perempuan hebat adalah yang bisa mengatur rumah tangga, ekonomi rumah tangga. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau ternyata pemasukannya tidak banyak, dikurangi kopinya jangan sedikit. Kalau kopi semakin sedikit kan gulanya juga sedikit. Bayam biasa 5 ikat kan 3 ikat. Nggak tahu suami cuma diaduk-aduk kok nggak ada sayurnya. Gitu aja kok. Yang pinter jangan bikin sengsara suami ini. Hati-hati, istri hebat tuh begitu. Tiba-tiba ada tabungan, tiap anak mau sekolah tabungan, jangan minta dok. Hebat itu. Saya teringat guru mengatakan, saya memberi tidak banyak, tapi setiap saya butuh kenapa kok punya? Karena pinternya seorang istri. Dan sebagai seorang suami, kalau Allah memberikan kelebihan rezeki, ya jangan pelit-pelit dong pada istri. Nah, dan tolonglah dalam hidup rumah tangga itu, percaya itu penting. Kalau kalau seorang suami punya istri yang suka ngambil duitnya, wah sengsara, paling capek hidupnya itu. Segera beresin orang-orang kayak begitu tuh. Karena apa? Ngerusak. Dia nggak bisa menyempurnakan rumah tangga itu. Mau nyekolahkan anak nggak akan bisa. Mau apa? Nggak bisa. Dia mau berbaik nggak bisa karena punya perempuan semacam itu. Suka ngambil. Suka nyuri duit suaminya. Innalillah. Sama suami kadang-kadang suka ngambil duit istrinya. Waduh, rumah tangga apa? Haram loh ya, biarpun istrimu, biarpun suamimu haram. Kecuali satu hal, suami pelit tidak pernah ngasih nafkah, maka seorang istri boleh mengambil duitnya suami, tapi hanya untuk makan saja, bukan untuk beli baju yang mewah. Hanya untuk kebutuhan hidupnya, untuk nafkahnya. Kan gitu. Kalau suami nggak ada alasan ngambil duitnya istri, seenaknya sendiri. Ini adalah adab akhlak. Tolonglah ya, jangan. Selesaikan dalam rumah tangga, kalau tidak akan sepanjang hidup akan sengsara. Sehingga kenapa sebuah rumah tangga kok sampai telantar nggak bisa nyekolahkan anak? Ternyata bukan parah-parah amat, akan tapi karena pasangannya tidak mengerti cara ngatur ekonomi. Boros ya, istrinya pemalas. Wah, kayaknya mau lihatkan suami. Beli nasinya langsung beli jadi, nggak mau masak sendiri. Ya, mestinya 5.000 cukup sehari, agaknya sampai 15.000. Dan ini istri ketalnya sayang suami masak yang bener. Jangan belinya langsung di AB Chicken mahal-mahal begitu. Misalnya, ya nyungsep lah. Tapi tidak mahal AB Chicken. Tapi kalau ya biarpun AB Chicken nggak mahal banget kan, tapi ya jangan Anda dikit-dikit AB Chicken masak. Gaya banget dikit-dikit AB Chicken, masak di rumah. Masak itu penting, tolonglah rumah tangga itu diatur, jangan dikit-dikit nih. Pemalas tuh, perempuan pemalas tuh nggak bisa sukses suaminya tuh. Yang males. Tak giniin langsung pulang semangat nabung, beli beras, beli terasi, kanasin, sayur, wah tomat, enak sudah. Kita aja tolong ya, jadi rumah tangga itu ternyata begitu. Jangan sampai kita tuh merepotkan pasangan, suka ngambil duit nggak ngomong-ngomong. Termasuk ada suami tidak mau makan masakan istri, ini kurang ajar. Istrinya suruh makan makanan itu, dianya beli makan di warung terus. Wah, ini suami nggak bener ini. Mau sehidup semati, apa itu? Makan barang dinikmati, indahnya makan dalam kebersamaan. Biasanya action gaya aja. Aku nggak biasa makan itu. Ya, nggak biasa. Giliran nggak ada orang, lab. Action aja. Nggak usah, biasa saja deh hidup itu, nggak usah aneh-aneh. Ya, semoga ini dah bahagia. Memang kadang-kadang kalau ketemu orang aneh begitu saya harus sedikit emosi itu. Saya pengennya tuh rumah tangga yang enak, suami dukung istri, istri dukung suami. Jangan grogoti dong. Karena apa? Akibatnya dari yang demikian itu hilang cinta seorang suami. Bukan hilang cinta, hilang percaya. Sampai bingung, anaknya nggak bisa sekolah, nggak punya tabungan, nggak punya harapan. Setelah itu sudah jalan hidup capek semuanya. Akhirnya peperangan, permusuhan. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita, indah dunia hingga di akhirat. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.